Tadi saya mendampingi CEO dan Chairman dari Air Product, Mr. Sevi, untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Dalam pembahasan dengan Bapak Presiden, Mr. Sevi, seperti apa yang kita ketahui bahwa Air Product telah menandatangani MOU dengan pemerintah Indonesia sebesar 15 billion US dollar. Dan dari 15 billion US dollar tersebut sekarang sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 billion US dollar. Bacotan barisan sakit hati dibungkam Jokowi lewat oleh-oleh 10 triliun dari Amerika Serikat. Ditulis oleh X Hardy. Mulai sejak kedatangan Jokowi di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat, barisan sakit hati langsung tancap gas nggak pakai kendor menyerang Jokowi lewat narasi yang tidak bermutu alias sampah. Diawali dengan Jokowi yang tak disambut petinggi Amerika Serikat yang selanjutnya melebar kemana-mana. Intinya ada banyak angel foto dan video yang kemudian dibikin narasi yang menyindir Jokowi. Salah satunya yang saya lihat adalah Joe Biden duduk di samping Jokowi, lalu tangannya direntangkan mengarah ke Jokowi. Lalu wajah Jokowi yang agak tertunduk sedikit. Narasinya adalah Joe Biden seolah seorang guru memarahi muridnya karena ketahuan bawa contekan. Namanya tak usah saya sebut. Pertama, karena mulut bisa gatal kalau sebut namanya. Kedua, biar orang ini tidak dapat panggung. Tapi kata kuncinya adalah salah satu mantan pecatan yang menjadi member sakit hati nasional. Kalian juga tak usah penasaran siapa orang tersebut, karena tidak baik untuk kebahagiaan Anda kalau terus memikirkan orang ini. Tidak ada gunanya ladeni besi rongsok dan karatan. Jokowi sudah bertolak ke UAE untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Presiden UAE, tapi di Amerika Serikat, Jokowi tidak pulang dengan tangan kosong. Ada oleh-oleh. Presiden Jokowi sempat menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Product, Saifi Gusaimi, di Hotel Ritz-Carlton, Washington DC. Saya menyambut baik penandatangan MOU di Dubai, November 2021 yang lalu. Sebagai implementasi rencana tersebut pada 24 Januari lalu, saya telah lakukan groundbreaking industri hilirisasi Coal to DMA di Bukit Asam, kata Jokowi. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, dari rencana investasi Air Products sebesar 15 miliar US dollar, untuk saat ini sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 miliar US dollar atau 10,2 triliun. Asumsi kurs 14.667. If you allow me just very briefly about Air Products, I think they have briefed you, but Air Products is a public company. Tadi saya mendampingi CEO dan Chairman dari Air Product, Mr. Sevi, untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Dalam pembahasan dengan Bapak Presiden, Mr. Sevi, seperti apa yang kita ketahui bahwa Air Product telah menandatangani MOU dengan pemerintah Indonesia sebesar 15 billion US dollar. Dan dari 15 billion US dollar tersebut sekarang sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 billion US dollar, di mana adalah proyek DME, kemudian metanol di Balongan, dan mau bangun juga metanol di Cepu. Sisanya kita akan bikin hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan beberapa bendungan-bendungan yang dimiliki oleh negara yang selama ini menjadi aset negara dan dikelola oleh Kementerian PU. Tidak hanya di sana, Bapak Presiden juga
berdiskusi dengan Mr. Sefi bahwa akan membangun satu industri dari hulu ke hilir khususnya petrokimia. Karena kami berpendapat dalam diskusi tersebut bahwa hilirisasi harus dibangun dalam rangka bagaimana memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama menyangkut dengan DME ya, karena kita ini masih impor. Kita masih impor kurang lebih sekitar 6-7 juta ton per tahun. Nah, ini berlahan-lahan kita harus segera menyelesaikan agar kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa kita wujudkan lewat hilirisasi batubara lokal ini. Tidak hanya di situ, kita juga akan membangun selain metanol, etanol untuk kemudian off-takernya adalah Pertamina. Harapannya dari hasil pertemuan ini apa Pak? Saya pikir tugasnya sekarang pemerintah Indonesia harus segera mengeksekusi. Karena uangnya udah ada, proyeknya udah ada, sekarang saya pulang harus mengawal ini. Jadi supaya bisa targetnya bisa tercapai. Adalah proyek DME, metanol di Balongan, dan mau membangun juga metanol di Cepu. Sisanya kita akan bikin hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang dimiliki negara, kata Bahlil. Bahlil juga menyampaikan dari hasil diskusi Presiden dengan CEO Air Product, terdapat juga rencana akan membangun industri hulu ke hilir di bidang petrokimia. Artinya, oleh-oleh sebesar 10 triliun rupiah diboyong pulang ke Indonesia. Bukan hanya itu saja, Jokowi melakukan pertemuan secara khusus dengan Elon Musk dan berkeliling meninjau fasilitas produk SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat. Jokowi yang mengundang Elon Musk untuk berkunjung ke Indonesia, yang kemudian dibalas dengan rencana kunjungan November mendatang. Coba kalian bandingkan sendiri. Jokowi yang mereka hina itu melakukan kunjungan ke negara lain dan pulang membawa realisasi investasi yang inti dasarnya adalah pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan para barisan sakit hati terkutuk itu hanya bisa jualan bacot busuk dan tidak memberikan kontribusi apapun buat negeri ini. Apa yang mereka berikan buat negara ini? Bawa investasi, ciptakan lapangan kerja, ajak investor tanam modal, bangun infrastruktur. Semuanya tidak ada. Mereka cuma menyumbang bacot dan kegaduhan. Itu spesialisasi mereka yang sayangnya tidak diperlukan. Tidak berikan apapun, mulut kotor, hati hitam, bacot murahan. Sampah saja tidak sehina itu, karena bisa diolah, didaur ulang, bahkan jadi bahan baku pembangkit listrik. Hingga akhirnya kita sadar, di otak mereka hanya mementingkan satu hal, yaitu Jokowi salah. Makanya otak mereka agak terhambat nalar dan logikanya. Tidak peduli Jokowi pontang-panting bangun negeri ini dan memajukan pertumbuhan ekonomi. Di otak mereka, Jokowi itu menjahat kelas kakap, sedangkan mereka itu kayak malaikat paling suci. Para tong kosong itu cuma menjual kata-kata dan kenyinyiran, sedangkan Jokowi kerja nyata dan kelihatan hasilnya. Ibarat kita ini sedang membandingkan sebongkah belian dengan apel busuk. Si apel busuk suka mempengaruhi masyarakat untuk percaya bahwa apel busuk ini lebih berharga dari emas. Lebih sehat kalau dimakan. Apel busuk ini suka mencari cacat dari emas, entah itu goresan atau tompelan. Tapi lupa bau busuk apel lebih menjijikan. Jualan bacot kok tak tahu malu dibilang lebih hebat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.